Sebelum kita lanjut ke ceritanya, admin ingatkan jika akun ini bukan natural anime, tapi anime natural, tentunya beda sama beliau, dan tujuan akun ini hanya untuk menghibur para fans yang sebelumnya kehilangan. Terima kasih untuk semua dukungannya dan semoga akun ini masih bisa memberikan hiburan untuk kalian semua ya. Cerita berlanjut kembali. Setelah di episode sebelumnya Otsutsuki tertinggi menghidupkan kembali jasad Sasuke dan Naruto secara misterius, dan jasad mereka berdua hidup tapi bukan sebagai Edo Tensei melainkan hanya sebagai efek dari kekuatan mata aneh dan separuh cakra yang sudah dialirkan ke dalam jasad mereka. Ringkasnya mereka berdua bangkit seperti zombie boneka atau tameng untuk pertahanan dirinya sekaligus untuk memancing emosi dari Boruto. Setelah jasad Naruto dan Sasuke terbuka matanya, kemudian Otsutsuki itu berkata, "Inilah anak muda, kejutan yang aku maksudkan kepadamu sebelumnya. Dan aku harap kalian semua bisa akur, sekaligus bisa memberikan tontonan yang menarik buatku ya." Boruto yang melihat jasad mereka berdua terbangun, Boruto tidak bisa lagi menyembunyikan amarahnya, dan Boruto terlihat berdiri terpaku sambil melihat jasad ayah dan gurunya kini hidup kembali. Namun sesuatu terasa salah, mata mereka hitam legam, kosong, tapi setiap gerakan mereka begitu familiar. Kaguya yang berdiri di belakang Boruto langsung bersiap. Kaguya tahu pertarungan baru saja akan dimulai kembali di masa sekarang, setelah pertarungan Kaguya di masa lalu dengan Otsutsuki tertinggi ini. Boruto yang melihat semua kenyataan pahit di depan matanya, Boruto tidak kuasa menahan air mata serta rasa bersalah karena tidak bisa melindungi mereka semua dan melindungi umat manusia. Boruto kemudian berkata dengan amarah penuh kepada Otsutsuki tertinggi, "Sialan kau Otsutsuki, kau sudah membantai mereka dan sekarang kau ingin memanfaatkan jasad mereka. Memang brengsek kau ini, aku tidak akan membiarkanmu. Aku bersumpah akan meluluh lantakkan tubuhmu dengan tanganku sendiri." Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Oh ya, itu cukup mengerikan sepertinya, tapi apakah kau mampu melakukannya anak muda? Mari kita lanjutkan permainan yang sempat terhenti, dan akan aku ukur kedik jayamu pemilik kedua mata Jogan." Boruto memandang kedua jasad itu dan Boruto mencoba untuk berbicara dengan Sasuke dan Naruto yang telah bangkit namun bukan kebangkitan nyata. "Ayah, Paman Sasuke, maafkan aku tidak bisa melindungi kalian. Walaupun kalian hidup, tapi kalian bukan hidup dari kenyataan." Otsutsuki yang mendengar kata-kata Boruto terlihat tersenyum lalu membalas, "Kau bilang mereka hidup?" "Tidak juga. Mereka sudah mati. Yang kau lihat ini hanya tubuh kosong yang kugerakkan dengan kekuatanku. Tapi tenang saja, aku biarkan sedikit perasaan mereka ikut tetap menyala supaya penderitaanmu lebih indah anak muda." Kaguya berteriak kepada Boruto, "Hei kau Boruto, jangan terpengaruh, tubuh mereka sudah dikendalikan penuh. Jika kau lengah itu bisa jadi akhir untuk kita." Boruto kemudian membalas, "Tapi kau tidak bisa memendam rasa bersalahku. Meskipun aku tahu mereka bukanlah bangkit secara normal. Tapi aku merasakan mereka pun mengingkari keberadaan mereka. Aku tidak bisa menerima semua kenyataan ini Kaguya." Lalu tak lama, mulut Sasuke mulai berbicara, "Boruto, apakah itu benar dirimu? Sepertinya telah terjadi sesuatu di sini ya." Naruto juga berkata, "Boruto, maafkan ayah tidak bisa mengendalikan semuanya. Ayah harap kau bisa bertahan menghadapi semuanya Boruto." Terlihat Boruto yang menyaksikan momen di depannya, dirinya tidak bisa membendung air matanya. Boruto masih mencoba untuk bertahan hidup, namun hatinya tak kuasa menahan rasa bersalah atas apa yang sekarang telah terjadi. Boruto kemudian menjawab, "Aku pasti akan menyelamatkan kalian berdua apapun caranya, meskipun itu harus mengorbankan diriku sendiri." Sasuke kemudian berkata kembali, "Boruto, ada satu hal yang harus kamu ketahui. Otsutsuki ini bukanlah satu-satunya yang masih tersisa. Dia hanyalah sebagian dari bangsa Otsutsuki kasta tertinggi. Waktu aku dan Naruto menghadapi dia di dimensi pohon Shinju, aku pun bisa merasakan dimensi Shinju lain dari cakranya. Dan mungkin juga Kaguya masih merahasiakan sesuatu darimu." Akan tetapi secara tiba-tiba, setelah Sasuke berkata demikian, Susanoo ungu tua muncul di belakang Sasuke, pedangnya turun deras ke arah Boruto. Tapi sebelum benar-benar menyerang, Sasuke sempat memperingatkan Boruto jika dia akan segera menyerang. "Hati-hati Boruto, aku dan ayahmu akan segera menyerang, dan serangan itu akan datang dari atas." Boruto langsung menghindari serangan tersebut, dan Boruto yang mendengar perkataan dari Sasuke, Boruto terlihat makin terkejut dengan apa yang baru saja Sasuke sebutkan, jika masih ada dimensi Shinju lain, dan masih ada Otsutsuki dari kasta yang berbeda selain Otsutsuki tertinggi di depannya. Boruto kemudian berteriak kepada Kaguya yang berada di belakang Boruto,
Hei kau Kaguya, kau belum mengatakan semua yang kau tahu kepadaku? Apa benar yang sudah dikatakan Paman Sasuke itu? Jawab aku Kaguya, apakah itu benar? Kaguya yang mendengar pertanyaan Boruto menjawab, kau masih saja berpikir ke arah itu bocah. Aku tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan semuanya di tempat ini. Sebelum jawaban itu aku berikan kepadamu, lebih baik kita waspadai apa yang ada di depan kita. Otsutsuki tertinggi yang mendengar perkataan mereka dirinya mencoba untuk berkata, berisik sekali kalian ini ya. Hei anak muda, memang benar apa yang gurumu itu katakan, dan aku juga harus jujur kepadamu jika aku hanyalah salah satu dari kasta tertinggi Otsutsuki. Apa orang di sebelahmu itu tidak memberitahumu semuanya? Dan satu hal lagi anak muda, mereka tak akan mendengarmu. Mereka hanyalah kulit kosong yang kubuat berguna. Lagi pula, cakra mereka berasal dari Shinju. Aku cukup menyuntikkan sebagian buahnya ke dalam tubuh mereka dan lihatlah. Otsutsuki menunjuk ke arah langit, dan Otsutsuki itu menumbuhkan pohon Shinju di dimensi yang sudah dibuat Kaguya. Pohon Shinju perlahan menjulang, dan pohon itu mulai menumbuhkan buah barunya. Buah cakra terlihat perlahan menghitam karena cakra Naruto dan Sasuke yang digunakan. Kaguya dan Boruto yang melihat momen itu, mereka terlihat terkejut seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Setelah itu Kaguya berkata, sialan, bahkan kau mampu menumbuhkan Shinju di dalam dimensiku? Kau ini memang sudah gila. Apa kau ingin menyerap seluruh cakra kami hingga habis dengan pohon itu? Dan kau juga ingin menghancurkan ekosistem area di sekitarnya hingga mati total? Kau memang tidak punya otak. Dengan tindakanmu ini kau bisa mengganggu kestabilan semua dimensi karena energi pohon yang sangat besar itu, dan lagi pula pohon itu kau tumbuhkan di sebuah dimensi. Apa jangan-jangan kau mau menghancurkan segalanya? Otsutsuki yang mendengarnya membalas, kau pandai juga Kaguya? Benar sekali apa yang telah kau katakan, tapi kalian sudah terlambat dan sebentar lagi pohon itu akan segera menyerap semuanya, dan aku tinggal menikmati hasilnya. Boruto kemudian berkata, bajingan kau Otsutsuki, kau masih belum puas juga brengsek? Setelah itu Kaguya berkata kepada Boruto, berhati-hatilah Boruto, akibat pohon ini yang ditumbuhkan di sebuah dimensi, maka dimensi ini perlahan akan mati, dan semua kehidupan akan lenyap. Cakra dari semua makhluk dan bahkan energi ruang waktu bisa terserap habis. Dimensi ini bisa runtuh jika pohon itu dibiarkan lebih lama. Dan kita harus mempertimbangkan ini semua sekaligus menghentikan mereka Boruto. Kemudian Boruto menjawab, apa kau bilang Kaguya? Tapi aku tidak bisa menyakiti ayah dan Paman Sasuke. Apakah kau punya rencana untuk mengatasi semuanya Kaguya? Lalu Kaguya membalas, kau jangan bodoh Boruto. Mereka hanya boneka yang akan patuh kepada tuannya. Jadi kau harus bisa menghancurkan mereka. Jangan pedulikan perasaanmu, kita tidak punya banyak cara untuk menghentikan ini secara bersamaan. Apa kau mengerti maksudku bocah? Mendengar perintah dari Kaguya, Boruto kini memantapkan tekadnya untuk bisa melawan keadaan di depan dirinya. Tapi juga Boruto masih ada rasa tak tega jika dia sampai melukai keduanya. Setelah beberapa lama, tiba-tiba tubuh Sasuke dan Naruto mulai bergerak. Susanoo milik Sasuke mulai mengarahkan panah indera menuju Boruto dan Kaguya. Jasad Sasuke kemudian berkata, awas Boruto, aku akan mengarahkan panah indera kepadamu. Tak hanya Sasuke, Bijudama Rasengan juga siap untuk diarahkan Naruto kepada mereka berdua. Naruto lalu berteriak, menghindarlah Boruto, ayah tidak bisa menghentikan ini. Panah indera dan Bijudama Rasengan melesat lurus ke arah Boruto dan Kaguya dengan kekuatan tinggi, meledakkan apapun yang menghalangi jutsu itu. Boruto yang mengetahui jutsu ayahnya dan gurunya itu sangatlah kuat, dirinya sontak mengaktifkan gerbang Rashomon tingkat maksimal. Dan muncul 6 lapis gerbang Rashomon untuk menahan serangan besar dari panah indera dan Bijudama Rasengan. Alhasil setelah serangan itu menabrak gerbang Rashomon, terlihat ledakan yang luar biasa hebat menggetarkan seluruh dimensi. Otsutsuki yang melihatnya berkata, ya seperti ini aku suka. Bertarunglah kalian satu sama lain dan jangan membuat aku kecewa anak muda. Setelah ledakan besar itu terjadi, Naruto langsung mengaktifkan Mokuton, dan Naruto merentangkan tangannya ke tanah. Pola Mokuton merambat cepat, ratusan batang pohon hitam mencuat memecah bebatuan dimensi.